Kita ke informasi selanjutnya, sebuah jasa penyelenggara pernikahan atau wedding organizer di Karawang, Jawa Barat dilaporkan oleh sejumlah calon pengantin karena kasus penipuan. Wedding organizer tersebut menggunakan modus mengiming-imingi calon pengantin melalui media sosial dengan paket pernikahan murah. Sejumlah calon pengantin mendatangi Mapolres Karawang, Jawa Barat. Mereka melaporkan pemilik sebuah wedding organizer atau jasa penyelenggara pernikahan atas kasus penipuan. Pelaku menjaring korban di media sosial dengan menawarkan paket pernikahan murah serta bonus fasilitas. Korban menyetorkan uang 13 hingga 25 juta rupiah. Namun mereka sulit menghubungi pihak wedding organizer. Sadar menjadi korban penipuan, korban melaporkan pemilik wedding organizer kepada polisi. Jadi awalnya tuh pas tanggal 4 November saya tuh kan ada paketan di FB itu murah. Nah, terus saya tergiur tuh. Nah, terus saya tergiur, saya cash DP langsung. Nah, tapi selang beberapa hari itu WO itu slow respon sekali dan calon suami saya itu malah diblokir. Nah, setelah itu saya cancel WO, tapi setelah di cancel WO malah slow respon dan nggak ada itikat baik buat balikin uang itu. Nah, Mapolres Karawang telah menerima laporan 7 korban wedding organizer tersebut. Kapolres Karawang AKBP Aldi Subartono mengimbau korban-korban lain yang juga merasa dirugikan untuk segera melaporkan kasus penipuan ini. Tentunya kami masih terus menunggu korban-korban yang lain, dan apabila nantinya ditemukan peristiwa pidana, maka kami akan menaikkan ke penyidikan serta akan menentukan atau menetapkan tersangka untuk kasus ini. Pemilik wedding organizer yang dilaporkan dalam kasus ini telah melarikan diri mendekati waktu pernikahan para korban. Sejumlah calon pengantin terpaksa melangsungkan pernikahan tanpa jasa wedding organizer. Dari Karawang, Jawa Barat, Agung Prasetyo, TV One mengabarkan. Sebuah wedding organizer palsu mengiming-imingi calon pengantin dengan tawaran paket pernikahan murah dan berbagai bonus fasilitas. 7 calon pengantin yang merasa tertipu telah melaporkan jasa wedding organizer palsu itu kepada polisi. Salah satu pelapor adalah Yana Ramdhani. Selamat sore, Mbak Yana. Sore, Mbak. Mbak Yana, pertama kali mengetahui ada wedding organizer yang menawarkan paket murah ini dari mana? Dari sosial media. Oh, dari sosial media. Terus dia tuh promosi gitu. Nah, paketnya tuh banyak pilihan. Ada yang 13 juta, 18 juta, 20, dan 25. Oke, pada saat itu Mbak Yana langsung menghubungi dan langsung diminta untuk mentransfer DP? Iya, di situ saya langsung disuruh DP. Nah, DP-nya itu sekitar 10 juta. Oke, pada saat itu Mbak Yana langsung mentransfer uang 10 juta itu? Iya, langsung di situ. Langsung ditransfer. Terus pas langsung saya ke sana, saya langsung transfer, langsung saya ke sana, ke rumahnya, sama pelakunya. Oke, pertama kali menghubungi melalui media sosial dan sempat mendatangi rumahnya untuk melihat secara fisik ini kantor wedding organizer, begitu Mbak? Iya. Iya, tapi di sana nggak ada kantornya, jadi saya di rumahnya. Oke, Mbak Yana mendatangi rumah itu setelah sudah proses transfer, ketika tidak bisa dihubungi atau seperti apa? Sudah transfer, sudah DP. Oke. Sudah DP 10 juta itu. Iya, sesudah DP kemudian bagaimana komunikasinya? Apakah sempat berkomunikasi dengan lancar atau tiba-tiba saja sudah tidak bisa berkomunikasi? Nah, sewaktu saya ke sana langsung ngelunasin gitu, Mbak. Saya ngelunasin 13 juta. Nah, di situ tuh dikasih saya itu, Mbak, iming-iming prewed. Nah, pas saya menentukan tanggal ternyata
dari pihak sananya, fotografernya, alasannya sakit Mbak di situ. Nah terus pas di situ kan saya kan lambat laun udah mulai curiga, tapi saya masih kontekan masih di situ Mbak. Nah di situ pas beberapa hari suami saya diblokir, tapi saya respon ya saya gitu Mbak. Oke, artinya secara keseluruhan Mbak Yana sudah membayarkan uang 13 juta? Iya, saya 13. Oke, kemudian ketika Mbak Yana sudah membayarkan, artinya pada saat itu seharusnya pernikahan digelar pada bulan? Harusnya tanggal 26 November, tapi resepsinya itu harusnya sekarang tanggal 23 Januari. Oke, artinya tidak bisa dihubungi itu prosesnya berapa lama sehingga akhirnya Mbak Yana memutuskan untuk melapor ke pihak kepolisian? Itu tuh perjanjian dari awal itu dia mengembalikan uang tuh 29 hari kerja Mbak, tapi tanpa 1 minggu. Seharusnya saya tuh dikembalikan uangnya tuh pas tanggal 29 Desember. Tapi dari pihak sananya nggak ada kabar Mbak. Kemudian apa yang Mbak Yana lakukan? Sempat mendatangi rumah lagi? Apakah bertemu dengan yang Ya, orang ini? sempat viral tuh di Kerawang, sempat viral dan bikin status ya. Nah di situ saya mulai curiga kan, ternyata banyak korbannya. Awal tuh korban ada 40 korban Mbak, terus kesini-sini ternyata 80 korban. Oke. Nah, ketika di media sosial pertama kali Mbak Yana mengetahui, apakah di situ tidak ada referensi yang menuliskan bahwa wedding organizer ini sudah pernah menyelenggarakan suatu pernikahan dan berlangsung dengan baik? Oh ada Mbak, ada kebetulan suami saya temennya tuh pakai dan teman saya juga pakai, makanya saya percaya di situ Mbak. Baik, Mbak Yana Ramdhani, kita harapkan dari pihak kepolisian segera bisa menindak secara hukum untuk para pelaku. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang Pilihan.